Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bahasan tentang basmalah. Hari ini kita akan masuk terkait fadhailul basmalah atau keutamaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama fadhailul basmalati syarifah. Keutamaan-keutamaan basmalah. Min fadliha sebagian dari keutamaan basmalah annaha bahwasanya basmalah awwalu ma yang pertama kali yulqil wahyu yang disampaikan wahyu fi kulli marratin dalam setiap kali minal marrati dari beberapa kali. Faqad warada maka sungguh telah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya beliau bersabda karena Jibril ada malaikat Jibril ja'ani apabila telah datang kepadaku bil wahyi dengan membawa wahyu awwalu ma yulqa alayya maka yang pertama kali disampaikan alayya kepadaku bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fadilah yang pertama atau keutamaan yang dimiliki oleh basmalah adalah bahwa kalimat bismillah itu selalu menjadi pemuka dari setiap wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kita tahu bahwa wahyu adalah firman Allah, firman Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Dan di setiap firman-Nya ternyata kalimat bismillah selalu terbawa. Maka ini menunjukkan bahwa basmalah memiliki kedudukan yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min fadhailiha dan sebagian fadilah basmalah annaha bahwasanya basmalah tahwi mengandung ismallahil a'zama mengandung ismallahil a'zam nama Allah yang maha agung alladzi dunya yang apabila dipanggil yang dipakai doa bihi dengannya ajaba maka akan terijabah wa idza suila dan apabila dipinta dimohonkan bihi dengan ismallah azam mu'ta maka akan diberikan. Akhraja telah mengeluarkan Ibnu Abi Hatim wal Hakim dan Imam Hakim wal Baihaqi dan Imam Baihaqi wa ghairuhum dan yang lainnya an Ibnu Abbasin dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Utsman bin Affan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sa'ala telah bertanya an-nabiy kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bismillahirrahmanirrahim terkait dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Faqala maka beliau berkata huwa ismun itu adalah nama min asma'illahi ta'ala dari nama-nama Allah wa ma bainahu dan tidak adalah di antara nama tersebut wa baina ismillahil akbar antara nama Allah akbar illa kama sawadil aini kecuali seperti hitamnya mata wa bayadhiha dan putihnya mata bin qurbin dari kedekatannya, dari jaraknya. Wa qala Sya'bi dan berkata Imam Sya'bi rahimahullah, Ismullahil azami ya Allah. Ismu a'zam itu adalah kalimat ya Allah. Wa akhraja dan telah mengeluarkan Al-Bukhari Imam Bukhari an Jabir dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu annahu qala bahwasanya beliau berkata Ismullahil Azam Ismullah Azam huwa Allah itu lafaz Allah. Alam tara apa kamu tidak memperhatikan annahu bahwasanya fi jamil Qur'ani dalam usul Quran yubda'u diawali bihi dengannya qabla kulli ismin sebelum setiap nama. Fadilah yang kedua bahwa kalimat bismillah itu mengandung ismullahil a'zam. Apa itu ismullah a'zam? Artinya mengandung nama yang agung.
Saking agung-agungnya, idza du'iya bi ajaba. Seorang yang apabila berdoa dengan menggunakan Ismul A'zam, maka doanya akan terijabah. Wa idza su'ila bi u'ta. Dan barang siapa yang meminta, memohon kepada Allah, memiliki hajat, kemudian meminta kepada Allah dengan membawa, dengan menyebut Ismul A'zam, u'ta, maka akan diberikan oleh Allah atas semua permintaan-permintaannya. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abi Hatim wal Hakim, Membayhaqi dan juga yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya sahabat Utsman bin Affan pernah bertanya tentang kalimat bismillah. Maka Rasul menjawab, ismun min asma'illahi ta'ala. Itu adalah nama dari beberapa nama Allah Ta'ala. Dan tidak ada di antara nama tersebut dengan nama Allahu Akbar kecuali seperti antara hitamnya mata dan putihnya. Saking dekat-dekatnya, saking sama-sama memiliki keagungan dan kebesaran. Waqala Syambi, Imam Syambi pernah berkata, Ismullah Al-Azam itu apa? Menurut beliau, Ismullah Al-Azam, nama Allah yang paling agung adalah kalimat Ya Allah. Wa akhrajal Bukhari, dan Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis ini diperoleh dari Jabir radhiyallahu anhu annahu qol, beliau berkata, Ismullahil Azam, Ismul Azam adalah kalimat Allah. Ala tara, apa kamu tidak memperhatikan bahwasanya di setiap Al-Qur'an sebelum disebutkannya sebuah nama maka diawali dengan kalimat Ismul Azam. Jadi kesimpulannya yang kedua, fadilah atau keutamaan kalimat bismillah adalah mengandung nama yang agung. Yang ketiga, wa min fadhailiha, dan sebagian dari fadilah-fadilah basmalah, anna man qara'aha, bahwasanya orang yang membacanya sambahat maka akan ikut bertasbih ma'ahu bersamanya. Siapa? Al-jibalu, gunung-gunung, wanala, dan akan memperoleh karomah apapun nala yang telah diperoleh Dawudu oleh Nabi Dawud. Wa qad akhraja Abu Nu'aim wa Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha anna qalat, bahwa Siti Aisyah berkata, lamma nuzilat, ketika diturunkan bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim, sabbahatul jibal, gunung-gunung bertasbih, hatta sami'a ahlu Makkah, sehingga orang-orang Mekah bisa mendengar tasbih gunung-gunung, wa man biha, begitu pula orang yang di sekitarnya. Faqalu, dan mereka berkata, sahara Muhammadun al-jibal, Nabi Muhammad telah menyihir gunung-gunung. Faba'athallah, maka Allah menurunkan dukhanan asap, hatta dhalla ahli Makkah, sehingga menutupi penduduk Makkah. Wa qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mukinan biha, dengan penuh keyakinan, biha, dengan basmalah, sabahati ma'ahu jibah, maka gunung-gunung akan bertasbih bersamanya, illa annahu la yusma'u minha, hanya saja tidak akan terdengar. Fadilah basmalah yang ketiga adalah barang siapa yang membaca basmalah, maka gunung-gunung yang ada di sekitarnya akan ikut bertasbih. Yang kedua, wanala karomata ma nalahu Daud, dan akan memperoleh karomah seperti karomahnya Nabi Daud. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis dari Siti Aisyah bahwa ketika basmalah diturunkan,
maka sabbahatil jibalu, gunung-gunung ikut bertasbih. Sehingga orang-orang Mekah dan yang sekitarnya bisa mendengar bahwa gunung itu bertasbih. Maka menjadi heran. Faqalu, maka orang kafir berkata, wah, Muhammad telah membuat sihir. Muhammad telah menyihir gunung sehingga gunung ikut bertasbih. Faba'atsallahu, maka Allah kemudian menurunkan asap yang menutupi penduduk ahli Makkah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim muqinan, penuh dengan keyakinan, tidak ragu-ragu, tidak ada syak, tidak ada mang-mang, yakin dengan kalimat bismillah, dengan keistimewaan bismillah karena mengandung ismul a'zam, sabbahat ma'ahul jibal, maka gunung akan ikut bertasbih, hanya saja tidak terdengar. Yang selanjutnya, wa min fadhailiha, dan sebagian fadilah basmalah maruya, apa yang diriwayatkan an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annaha, bahwasanya lamma nuzilat, ketika diturunkan basmalah, harabal ghaimu, maka mendung itu bergeser, ilal masyriqi, ke arah timur, wasakanatir riyahu, dan angin itu menjadi tenang, wahajal bahru, dan laut menjadi bergelombang, wa asghatil bahaimu, dan binatang-binatang mendengarkan biazaniha, dengan telinga-telinganya, warujimatin syayatin, dan setan-setan dirajam, dibelenggu, dilempar. Wa halafallahu, dan Allah bersumpah, bi'izzatihi, dengan kemuliaannya, wa jalalihi, dan keagungannya, alla yusamma, tidaklah disebutkan ismuhu, namanya, ala syai'in, atas sesuatu, illa baraka biha, kecuali mendapatkan keberkahan. Fadilah basmalah diantaranya juga adalah sempat terjadi mendung di suatu tempat, angin bertiup begitu kencang. Tapi ketika basmalah ini diturunkan, haramal ghaimu ilal masyriqi, yang tadinya mendung maka bergeser ke arah timur, jadi mendadak cerah. Wasakanatir riyahu, yang tadinya angin bertiup kencang, ketika basmalah turun maka mendadak menjadi tenang. Wahajal bahru, dan ketika laut begitu besar ombaknya, maka tiba-tiba menjadi tenang, ada gelombang tapi kecil. Wa asghatil bahaimu bi'adzaniha, dan binatang-binatang diam termenung mendengarkan dengan pendengarannya. Kemudian warujimatis syayatin, dan setan-setan terbelenggu. Ketika basmalah turun, maka setan itu ternyata dibelenggu. Dan kemudian yang paling luar biasa adalah Allah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya, bahwasanya barang siapa yang menyebutkan namanya atas sesuatu, maka akan memperoleh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka kesimpulannya, catatan yang bisa kita petik, pelajaran yang bisa kita ambil dari bahasan yang telah disebutkan, yang pertama, bahwa basmalah saking pentingnya, saking hebatnya, saking luar biasanya menjadi kalimat pertama dari setiap wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, ketika basmalah diucapkan, maka gunung saja yang menurut kita adalah benda mati, maka yang kedua, basmalah itu mengandung makna agung, atau kita sebut dengan ismul a'zam, yang barang siapa yang meminta, memohon kepada Allah,
maka doanya akan diijabah, permohonannya akan diberikan. Yang ketiga, gunung akan ikut bertasbih meskipun menurut kita bahwa gunung adalah benda mati. Tapi ketika basmalah turun, ternyata gunung ikut bertasbih, namun saja untuk hari ini tidak bisa terdengar. Yang keempat, akan mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaannya Nabi Daud alaihissalam. Yang kelima, akan mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.